Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Abdurrahman. Saya dari kelas Sistem Informasi Reguler 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari materi penyebab masalah dan kebijakan pengembangan sistem informasi. Suatu sistem informasi pasti dibuat atau dikembangkan karena ada beberapa alasan. Salah satunya adalah sistem yang lama sudah tidak sesuai lagi untuk digunakan karena kebutuhan yang diinginkan oleh user berbeda dari yang lama. Alasan lain yang dari pertanyaan mengapa suatu sistem informasi harus dikembangkan yakni 1. Adanya perkembangan organisasi. Seiring dengan berkembangnya suatu organisasi, maka kebutuhan akan informasi akan lebih luas dan meningkat dari sebelumnya. Jumlah data yang diolah pun juga meningkat. Maka disebabkan oleh hal itu, perlu adanya pengembangan suatu sistem informasi pada organisasi tersebut untuk menunjang jalannya aktivitas organisasi dengan baik. Yang kedua, meningkatkan kesempatan usaha. Efisiensi waktu dan kecepatan dalam memperoleh informasi sangat menentukan tingkat keberhasilan strategi dan rencana peluang baik dalam pasar, pelayanan, keuntungan, dan proses pengambilan keputusan. Maka dari itu, perlu adanya sistem informasi baru yang dapat menunjang akan hal tersebut. Yang ketiga, instruksi perubahan. Hal ini kerap kali terjadi di suatu instansi, baik dari pimpinan instansi maupun dari luar instansi. Seperti halnya dari pemerintah. Adanya keinginan untuk melakukan perubahan terhadap tata kelola sistem lama yang dianggap sudah tidak efisien lagi untuk digunakan. Dan yang keempat, adanya perkembangan teknologi. Salah satu hal yang tidak dapat untuk ditentang lagi pada saat sekarang adalah perkembangan teknologi informasi dengan semakin pesat. Hal tersebut menuntut terjadinya perubahan pada sistem yang dulunya masih menggunakan sistem manual beralih ke sistem yang terkomputerisasi, agar dapat melakukan pengolahan dan pencarian informasi yang lebih cepat dan akurat. Lalu kebijakan untuk mengembangkan sistem informasi dilakukan oleh manajemen puncak. Karena manajemen menginginkan untuk meraih kesempatan-kesempatan yang ada yang tidak dapat diraih oleh sistem yang lama, atau sistem lama mempunyai kelemahan atau masalah. Baik, di sini saya akan jelaskan sedikit mengenai manajemen puncak atau sering disebut sebagai top level management. Adalah tingkat manajemen yang paling atas dan memiliki hak tertinggi atas suatu organisasi perusahaan dan bertanggung jawab langsung kepada pemilik perusahaan tersebut. Jadi secara singkat, dalam organisasi atau perusahaan ada beberapa tingkat level yang mengelola. Tingkat pertama itu adalah pemilik perusahaan. Tingkat kedua baru manajemen. Jadi manajemen puncak adalah orang yang bertanggung jawab seluruhnya dalam mengelola suatu organisasi atau perusahaan. Dan ada beberapa faktor penyebab dari pengembangan suatu sistem. Yang pertama, organisasi proyek yang dibentuk. Ketetapan dalam memilih orang-orang yang menempatkan orang tersebut dalam tugas dan struktur yang tepat merupakan hal terpenting yang perlu diperhatikan dalam membuat sebuah proyek sistem informasi. Jika hal ini gagal atau kurang tepat, maka besar kemungkinan proyek yang kita kembangkan akan mengalami kegagalan atau kurang memuaskan. Yang kedua, ada metode yang digunakan. Metode pengembangan sistem informasi yang digunakan harus sesuai dengan proyek sistem informasi yang kita kembangkan. Jika metode yang kita gunakan tidak sesuai, maka risikonya adalah proyek yang kita kembangkan akan rampung di luar waktu yang kita perkirakan sebelumnya. Bisa saja pengembangan proyek berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Yang ketiga, ada training dan pengawasan. Yang keempat, ada proses dan aturan. Hal ini dapat dipakai dalam pengembangan sistem informasi supaya proyek yang kita kembangkan akan selesai tepat waktu dan mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkiraan serta pembiayaan yang sesuai juga. Yang kelima, ada perencanaan dan implementasi. Dan yang terakhir, ada dukungan eksekutif. Jadi suatu sistem dapat dikembangkan karena adanya kebijakan dan perencanaan terlebih dahulu. Tanpa adanya perencanaan sistem yang baik, pengembangan sistem tidak akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Tanpa adanya kebijakan pengembangan sistem oleh manajemen puncak, maka pengembangan sistem tidak akan mendapatkan dukungan dari manajemen puncak. Lalu, yang kedua, ada kesimpulan dari materi merencanakan dan membuat aktivitas kerja pada proyek sistem informasi. Tujuan dari adanya perencanaan adalah untuk memberikan penanganan mengenai alokasi sumber daya untuk melaksanakan suatu kegiatan.
sebagai dasar pengaturan alokasi sumber daya, serta sebagai pegangan dan tolak ukur fungsi pengendalian. Dalam pengembangan suatu proyek sistem informasi, terdapat beberapa jenis perencanaan yang digunakan antara lain. Perencanaan strategis. Tanpa adanya perencanaan strategis, maka potensi kerugian dan kegagalan sistem informasi yang muncul akan semakin besar. Yang kedua ada perencanaan operasional. Terdiri dari segala perencanaan dalam aktivitas kerja, pengembangan suatu sistem informasi seperti perencanaan lingkup kerja, perencanaan organisasi proyek, rencana jadwal kegiatan, perkiraan anggaran biaya, proyeksi kebutuhan tenaga kerja. Setelah merancang suatu rencana yang baik dan terstruktur, maka langkah selanjutnya adalah membuat aktivitas kerja yang akan kita gunakan dalam pengembangan proyek sistem informasi. Ada beberapa alat bantu yang dapat digunakan untuk membuat suatu aktivitas kerja. Salah satunya adalah Work Breakdown Structure atau dapat disingkat WBS. WBS sendiri dapat diartikan sebagai suatu penggambaran dari aktivitas kerja, pengembangan proyek sistem informasi dalam bentuk visual, yang menggambarkan hal-hal yang akan kita kerjakan untuk membantu dalam perencanaan, pengorganisasian, sampai proyek selesai dikerjakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Ada beberapa tahapan dalam pengembangan sistem informasi, yakni yang pertama, tahap perencanaan sistem. Aktivitas yang dilakukan, yakni merencanakan proyek-proyek sistem, seperti mengkaji tujuan, menetapkan sasaran proyek, menetapkan kendala proyek, menentukan prioritas, membuat laporan perencanaan sistem, meminta persetujuan sistem. Lalu yang kedua ada mempersiapkan proyek-proyek sistem yang akan dikembangkan. Aktivitas yang dilakukan yakni membentuk tim analis, mengumumkan proyek pengembangan sistem, mendefinisikan proyek-proyek yang dikembangkan, yakni ada aktivitas yang dilakukan, melakukan studi kelayakan, menilai kelayakan proyek sistem, membuat usulan proyek sistem, dan meminta persetujuan manajemen. Lalu selanjutnya ada membuat laporan. Lalu ke tahap analisis sistem. Aktivitas yang dilakukan yakni mengidentifikasikan masalah. Aktivitas yang dilakukan mengidentifikasikan penyebab masalah, mengidentifikasikan titik keputusan, mengidentifikasikan personil kunci. Lalu kedua ada memahami kerja dari sistem yang ada. Aktivitas yang dilakukan yakni menentukan jenis penelitian, merencanakan jadwal penelitian, mengatur jadwal wawancara, mengatur jadwal observasi, mengatur jadwal pengambilan sampel, membuat penugasan penelitian, membuat agenda wawancara, dan membuat hasil penelitian. Selanjutnya ada menganalisis masalah. Aktivitas yang dilakukan yakni menganalisis kelemahan sistem, menganalisis kebutuhan informasi atau pemakai manajemen. Lalu selanjutnya ada membuat laporan hasil analisis. Aktivitas yang dilakukan yakni meluruskan kesalahan, pengertian mengenai apa yang telah ditemukan dan dianalisis oleh analisis sistem, tetapi tidak sesuai menurut manajemen. Selanjutnya ada meminta pendapat-pendapat dan saran-saran dari pihak manajemen, meminta persetujuan kepada pihak manajemen untuk melakukan tindakan selanjutnya. Lalu ke tahap perancangan sistem. Di sini aktivitas yang dilakukan yakni mendefinisikan dari kebutuhan-kebutuhan fungsional, lalu ada persiapan untuk rancangan dibangun implementasi, dan termasuk menyangkut mengkonfigurasikan dari komponen-komponen perangkat lunak dan perangkat keras dari suatu sistem yang akan dibangun. Lalu ada tahap evaluasi dan seleksi sistem. Aktivitas yang dilakukan yakni uji coba hasil rancangan sistem secara umum, validasi dengan manajemen terhadap sistem yang dihasilkan, lalu pemilihan software dan hardware. Selanjutnya ke tahap implementasi sistem. Aktivitas yang dilakukan yakni membuat perancangan implementasi seperti biaya, waktu, data entry, ataupun SDM-nya. Lalu selanjutnya Anda melakukan kegiatan implementasi. Aktivitas yang dilakukan yakni membuat layout tempat implementasi, instalasi software dan hardware sistem, uji coba sistem baru yang telah diinstal, memilih dan melatih perangkat personil. Lalu selanjutnya ke uji coba sistem baru secara utuh. Aktivitas yang dilakukan yakni entry data sesungguhnya,
dan uji coba sistem menggunakan data yang sesungguhnya. Dan yang terakhir adalah membuat laporan. Lalu yang ketiga, kesimpulan dari materi membuat estimasi atau perkiraan anggaran proyek sistem informasi, yakni perkiraan anggaran dalam pengembangan proyek sistem informasi sangat diperlukan guna menunjang aktivitas dalam segi ekonomi. Tentunya sebuah proyek membutuhkan anggaran untuk dapat menentukan seberapa besar uang yang akan dibutuhkan dalam pengembangan proyek. Kemudian, uang tersebut akan dialokasikan sampai selesai proyek tersebut sesuai dengan rencananya. Terdapat banyak proyek IT yang gagal atau tidak sesuai dengan rencana awal dan tidak ada seorang pun yang bisa menjamin atas keberhasilan kegagalan suatu proyek tersebut. Kurangnya perencanaan, itulah jadi masalahnya. Leadership yang kurang bagus, serta skop dan vision yang buruk dapat memperbesar kegagalan dari suatu proyek tersebut. Biaya yang berhubungan dengan pengembangan sistem informasi dapat diklasifikasikan ke dalam 4 kategori utama, yakni 1. Biaya pengadaan merupakan biaya yang harus dikeluarkan pada tahun-tahun pertama sebelum sistem dioperasikan, kecuali untuk pengadaan perangkat keras dengan cara leasing. Apa itu leasing? Yakni pembiayaan peralatan atau barang modal suatu perusahaan yang akan digunakan untuk proses produksi baik secara langsung maupun tidak langsung. Biasanya terdiri dari biaya konsultasi pengadaan hardware, biaya pembelian atau sewa hardware, biaya instalasi hardware, biaya modal untuk pengadaan hardware, dan biaya yang berhubungan dengan manajemen dan staf untuk pengadaan hardware. Lalu yang kedua ada biaya persiapan operasi. Merupakan biaya-biaya yang terjadi awal-awal di tahun sebelum dioperasikan. Biaya persiapan operasi berhubungan dengan semua biaya untuk membuat sistem siap untuk dioperasikan, seperti biaya pembelian software sistem, biaya instalasi peralatan komunikasi, biaya persiapan personil, biaya reorganisasi, dan biaya manajemen dan staf yang dibutuhkan dalam kegiatan persiapan operasi. Lalu yang ketiga ada biaya proyek. Berhubungan dengan biaya-biaya untuk mengembangkan sistem, termasuk penerapannya seperti yang pertama ada biaya dalam analisis sistem, biaya untuk mengumpulkan data, biaya dokumentasi, biaya rapat, biaya staf analisis, dan juga biaya manajemen yang berhubungan dengan tahap analisis sistem. Lalu ada biaya dalam tahap desain sistem, yakni mencakup biaya dokumentasi, biaya rapat, biaya staf programmer, biaya staf designer, dan biaya pembelian software aplikasi maupun biaya manajemen yang berhubungan dengan tahap desain sistem. Selanjutnya ada biaya dalam penerapan sistem, yakni ada biaya pembuatan formulir baru, biaya konversi data, biaya latihan personil, maupun biaya manajemen yang berhubungan dengan tahap penerapan sistem. Dan yang keempat, ada biaya operasi. Merupakan biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan sistem supaya sistem tersebut dapat beroperasi, serta biaya yang dikeluarkan untuk merawat sistem dalam masa operasinya. Seperti biaya personil, biaya overhead, biaya perawatan hardware, biaya perawatan software, biaya perawatan peralatan dan fasilitas, biaya manajemen yang terlibat dalam operasi sistem, biaya kontrak untuk konsultan selama operasi sistem, ataupun biaya depresiasi. Lalu ada komponen manfaat di sini. Komponen manfaat itu yaitu ada yang pertama keuntungan berwujud, yakni merupakan keuntungan-keuntungan yang berupa penghematan-penghematan atau peningkatan-peningkatan di dalam perusahaan yang dapat diukur secara kuantitas dalam bentuk satuan nilai uang. Lalu ada keuntungan yang tidak berwujud, intangible benefit. Keuntungan-keuntungan yang sulit atau tidak mungkin diukur dalam bentuk satuan nilai uang. Keuntungan berwujud itu seperti pengurangan biaya operasi, pengurangan kesalahan-kesalahan proses, pengurangan biaya telekomunikasi, peningkatan penjualan, pengurangan biaya persediaan, pengurangan kredit tak tertagih. Lalu yang keuntungan tak berwujud, yakni seperti peningkatan pelayanan lebih baik kepada pelangganan, peningkatan kepuasan kerja personil, dan peningkatan pengambilan keputusan manajemen yang baik. Baiklah, sekian penjelasan saya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.